Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Fadil Rahman Jalil dengan NIM H051211049 selaku Ketua Kelompok 9 yang akan ditemani oleh 2 orang, yaitu saya Fadila Nisa Rosadi dengan NIM H0512111084. Saya Syed Agil Al-Munawara dengan NIM H0512111073. pertama-tama yang perlu kita ketahui apa itu sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem saraf atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Nah, apa saja itu sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat terbagi menjadi 2, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak. Ada beberapa bagian di dalam otak, diantaranya bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, ada otak besar. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Yang kedua, ada otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Yang ketiga, ada otak kecil. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Yang keempat, ada jembatan farol. Jembatan farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang kelima, sumsum sambung. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Itu tadi bagian-bagian pada otak. Selanjutnya, pada sumsum tulang belakang. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi. Sayap atas disebut sebagai tanduk dorsal dan sayap bawah disebut sebagai tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor diantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak merupakan saluran ascendant, dan yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran descendant. Selanjutnya, kita beralih kepada struktur sel saraf. Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Perlu kita ketahui bahwa konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme penghantaran impuls terbagi menjadi 2. Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf, dan yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis.
Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem saraf pada vertebrata. Pada dasarnya, sistem saraf vertebrata mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya yaitu terletak pada tingkat kesempurnaannya atau tingkat perkembangannya. Vertebrata sendiri terbagi menjadi 5 kelas, yaitu pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu sistem saraf dari kelima kelas tersebut. Yang pertama yaitu kelas pisces. Pisces memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf otak dari sumsum tulang belakang. Otak Pisces terdiri dari otak depan, otak belakang, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf perciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Namun, kedua bagian otak tersebut kurang berkembang dengan baik, sehingga indera penglihatan dan indera perciuman Pisces tidak berkembang dengan baik. Sedangkan bagian otak kecil berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pengaturan gerak otot pada Pisces saat berenang. Dengan adanya sifat keseimbangan tersebut, membuat Pisces dapat berenang dalam air dengan cepat. Kelas yang kedua yaitu amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang berbentuk oval. Bagian ujung-ujung otak besar berhubungan dengan indera perciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus opticus. Otak kecil memiliki bentuk lengkung mendatar menuju arah sumsum tulang lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Kelas yang ketiga yaitu reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Otak pada reptil juga terbagi atas 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Pada bagian otak besar, yaitu lobus olfactorius, adalah pusat penciuman yang berkembang baik sehingga membuat indera penciumannya menjadi lebih tajam. Namun, perkembangan otak tengah pada hewan reptil terdesak oleh otak besar tadi, sehingga membuat otak tengah menjadi kurang berkembang dan menyebabkan indera penglihatan hewan reptil menjadi kurang tajam atau buram. Bagian-bagian otak reptil yaitu pada bagian dorsal, otak menunjukkan dua lobus olfaktori samping yang terhubung ke hemisfer cerebral besar. Reptil memiliki otak dengan dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tectus opticus dan syaraf opticus, infundibulum, dan hypophysis. Terdapat 12 pasang syaraf kranial. Kelas keempat yaitu aves. Aves memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan yang berasal dari ruas tulang belakang. Otak burung atau aves terdiri dari otak depan, otak tengah, dan otak belakang, dan juga sumsum lanjutan. Otak besar aves merupakan bagian utama dan otak depan juga terbagi menjadi 2, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Dengan permukaannya tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Otak tengah aves merupakan pusat saraf penglihatan yang berkembang baik dengan gelembung yang membuat indera penglihatan aves berkembang dengan baik. Pada bagian permukaan otak kecil aves terdapat lipatan-lipatan untuk menampung sel-sel saraf yang lebih banyak. Semakin banyak sel saraf pada otak kecil, maka menunjukkan bahwa pusat keseimbangan burung saat terbang berkembang dengan baik. Kelas kelima sekaligus kelas terakhir yaitu mamalia. Hewan mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki alat-alat tubuh dan sistem alat tubuh yang paling kompleks dibandingkan kelompok hewan yang lain seperti burung, ikan,
amfibi, dan yang lainnya. Sistem saraf pada hewan mamalia hampir sama dengan sistem saraf pada manusia. Dikarenakan binatang mamalia memiliki bagian-bagian otak yang sama dengan otak manusia, yakni mempunyai otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Dan masing-masing bagian otak itu berfungsi dan berkembang dengan baik. Selain itu, binatang memiliki sumsum lanjutan dan sumsum spinal yang biasa dikenal dengan sumsum tulang belakang. Ada beberapa jenis binatang mamalia yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan manusia, terutama dalam hal penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan yang menonjol pada pusat-pusat saraf di otak hewan mamalia tersebut. Kemampuan seperti itu sangat bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa. Contoh kecil yang dapat kita jadikan perbedaan pada manusia dalam hal penglihatan adalah kucing. Kucing dapat berjalan dalam ruang yang gelap karena memiliki kemampuan yang lebih pada indera penglihatan dan indera pendengaran. Kelelawar juga merupakan contoh mamalia yang memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, sehingga dapat mendengar gerakan sayap dari serangga yang menjadi mangsanya. Sementara itu, anjing merupakan contoh mamalia yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem panca indera mamalia hampir sama dengan sistem panca indera manusia. Bahkan ada beberapa hewan mamalia yang memiliki kelebihan panca indera dibandingkan dengan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinasi pada hewan intervertebrata, atau disebut juga hewan avertebrata. Hewan avertebrata sendiri merupakan hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Hewan avertebrata terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama, hewan bersel satu. Hewan bersel satu seperti protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Hewan bersel satu seperti amoeba, meskipun tidak mempunyai urat saraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup, seperti iritabilitas, bergerak, dan penyesuaian terhadap lingkungannya. Yang kedua, Coelenterata. Sistem saraf Coelenterata merupakan sistem saraf sederhana berbentuk jala, berfungsi untuk mengatur pergerakan dan menanggapi rangsangan. Pusat dari sistem saraf Coelenterata adalah rongga mesoglea. Yang ketiga, Echinodermata. Sistem saraf Echinodermata dikenal dengan saraf plexus. Echinodermata tidak mempunyai otak dan hanya mempunyai cincin saraf pusat atau ring nervus serta cabang saraf radial nervus yang menyebar pada seluruh lengan dan bagian tubuhnya yang simetris radial, tepatnya di bawah kulit mereka. Ini menyebabkan koordinasi yang terjadi dapat berjalan lambat. Walaupun begitu, Echinodermata sensitif terhadap sentuhan, cahaya, suhu, dan keadaan air di sekitarnya. Karena pada umumnya, Echinodermata mempunyai kaki tabung pada tubuhnya yang membantunya dalam gerak. Dan juga, pada kelompok tertentu, ditemukan suatu bagian yang dinamakan eye spot. Eye spot merupakan sesuatu berupa kumpulan oceli yang mengandung sel epitel berpigmen yang dapat merespon cahaya, dan terdapat sel sensori di antara itu. Kelompok bintang laut dari kelas asteroida adalah salah satu contoh umum yang diamati terkait sistem saraf Echinodermata. Yang keempat, ada Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang struktur tubuhnya paling sederhana. Sistem syarafnya disebut sistem syaraf tangga tali, terdiri atas pasang ganglion atau simpul syaraf anterior yang dihubungkan oleh 1-3 pasang tali saraf yang memanjang. Kelima, Arthropoda. Sistem saraf arthropoda ialah sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang ada pada sisi ventral tubuhnya. Arthropoda mempunyai alat peraba berupa antena pada tubuhnya. Hewan jenis ini pun sering ditemui di kehidupan sehari-hari, mulai dari semut hingga beberapa jenis hewan laut seperti lobster. Yang keenam, ada Annelida. Sistem saraf Annelida adalah sistem saraf tangga tali,
terdiri dari ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Tiap ganglion mempunyai fungsi sebagai pusat yang menerima impuls dari saraf sensorik dari reseptor kulit yang ada di sekitarnya. Contoh hewan annelida adalah cacing laut, cacing tanah, dan lintah. Yang terakhir atau yang ketujuh ada moluska. Sistem saraf moluska terdiri atas cincin saraf yang dapat mengelilingi pada sebuah kerongkongan dan pada serabut saraf lainnya dengan menyebar dari sebuah cincin yang berada di persarafan dengan berbagai organ. Contoh hewan moluska ialah termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang seperti siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya.